Hai guys. Usia bumi yang kita pijak selama ini sudah mencapai 4.543 miliar tahun. Satu-satunya planet di mana kita bisa tinggal dan hidup ini sudah memberi banyak manfaat untuk kita semua. Dan saat ini, populasi manusia yang kian meningkat, juga bumi yang semakin tua dan sumber daya alam yang semakin terbatas. Apakah suatu hari planet ini akan hancur? Apa saja tanda-tanda yang menunjukkan bumi kita sudah tua atau mau berakhir? Di video kali ini kita akan lihat bersama bagaimana kondisi bumi kita saat ini dan dampak yang dapat dirasakan seluruh makhluk yang tinggal di bumi. Stay tune! Lautan es mencair. Salah satu tanda yang paling terlihat kalau bumi kita sudah tua adalah lautan es di kutub yang kini semakin hari semakin banyak yang mencair. Fenomena ini disebabkan karena efek pemanasan global, di mana suhu bumi terus meningkat akibat emisi gas rumah kaca. Selama 3 tahun terakhir, bongkahan-bongkahan es raksasa di laut sekitar Antartika telah mencair 2 juta kilometer persegi. Angka ini melewati ambang batas kritis pada tahun 2022 yang belum pernah terjadi sejak pengukuran satelit pada tahun 1979. Para ilmuwan mengatakan kalau titik terendah ini menandakan bukti lanjutan akibat dari pemanasan global yang terjadi karena emisi gas rumah kaca yang tidak terkendali, yang dampaknya berakibat fatal bagi lautan es di kutub bumi. Bahkan lautan es di kutub telah mengalami transisi krisis. International Cryosphere Climate Initiative atau ICCI mengatakan kalau suhu rata-rata global naik 2 derajat Celcius dibandingkan saat era pra-industri. Dan bumi kita ini akan mengalami kenaikan permukaan air laut lebih dari 1,2 meter. Waduh, ngeri banget ya guys. ICCI juga bilang kalau naiknya suhu bumi ini nanti juga akan semakin memperparah pencairan lapisan es di seluruh dunia, menjadi lebih parah dibandingkan apa yang diperkirakan beberapa tahun yang lalu. Banyak ilmuwan yang meneliti fenomena ini memperkirakan bahwa permukaan air laut di bumi nantinya juga akan naik sekitar 0,28 hingga 1 meter per tahun. Dan lautan es di kutub utara diprediksi akan lenyap habis di tahun 2040 mendatang. Buktinya, gletser Swiss telah kehilangan sekitar 10% masanya dalam 2 tahun terakhir. Gletser Himalaya yang mencair lebih cepat dan kehilangan 75% volumenya pada akhir abad karena pemanasan global. Kawasan Greenland yang mengalami pencairan es tertinggi kedua dalam sejarah. Ada sebagian virus yang terjebak dalam es Antartika dan masih hidup di dalamnya. Ketika es di kutub utara terus mencair, ada kemungkinan virus-virus ini akan segera menyebar ke seluruh dunia. Hingga saat ini, para ahli masih mencoba meneliti tingkat bahaya dari virus purba ini dan cara apa yang bisa dilakukan untuk menangkalnya. Gunung es mencair menyebabkan pulau-pulau tenggelam. Selain lautan es di kutub, gunung-gunung es di berbagai belahan dunia juga mencair dengan cepat. Sama seperti lautan es di kutub, penyebab utama dari fenomena ini karena pemanasan global. Mencairnya gunung-gunung es membuat pulau-pulau kecil tenggelam. Gunung-gunung es terbuat dari air tawar yang membeku, dan ketika mencair, air tawar mengalir ke laut dan dapat meningkatkan volume air laut. Akibat pemanasan global ini, terbukti ada gletser alerts di pegunungan Alpen yang menyusut dalam beberapa dekade terakhir. Dan diprediksi masa gletser ini akan hilang di tahun 2050. Bahkan di akhir abad ini diperkirakan hampir semua gletser di pegunungan Alpen akan menghilang.
Saat gunung es ini mencair, beban es akan hilang dan menyebabkan kerak bumi di bawahnya bisa bangkit kembali. Ini yang menyebabkan pergeseran dan pergerakan lempeng tektonik bumi, yang dapat memicu terjadinya gempa bumi. Selain itu, cairnya es di kutub utara juga akan ikut menyumbang massa air laut dengan caranya. Apalagi di Indonesia, sebagian negara kepulauan yang dikelilingi banyak perairan. Naiknya permukaan air laut akan menyebabkan banjir rob dan abrasi pantai. Dan jika seluruh es di kutub mencair, maka garis pantai Indonesia akan berkurang secara signifikan dan berubah menjadi lautan. Apakah Indonesia akan tenggelam di masa yang akan datang? Apakah wilayah daratan di bumi akan tergantikan oleh lautan? Bahkan ilmuwan memperkirakan jika seluruh gletser dan lapisan es di bumi mencair, maka bisa menyebabkan peningkatan permukaan air laut setinggi 70 meter. Pulau-pulau kecil akan tenggelam. Lantas berbagai habitat dan spesies flora dan fauna pun akan hilang. Bahkan penduduk pulau terpaksa harus dipindahkan dari pulau yang tenggelam tersebut. Fenomena aphelion. Apakah akhir-akhir ini kalian yang tinggal di Indonesia merasa cuaca semakin dingin? Hal ini terjadi karena fenomena yang dinamakan aphelion. Mungkin terdengar asing ya? Fenomena aphelion bukanlah hal baru. Fenomena ini terjadi setahun sekali di seluruh dunia. Aphelion adalah titik di mana posisi bumi berada paling jauh dari matahari. Banyak yang bilang kalau aphelion ini berhubungan dengan cuaca ekstrim, seperti ketika musim dingin menjadi semakin dingin, saat musim panas justru semakin panas. Lantas, apakah memang benar seperti itu ya? Nah, ternyata kata para ilmuwan, hubungan aphelion dengan cuaca ekstrim masih belum terbukti secara ilmiah. Penelitian menunjukkan kalau pengaruh aphelion terhadap cuaca di bumi sangatlah kecil. Hanya sekitar 0,5 derajat Celcius saja. Jarak bumi dengan matahari tidak terlalu mempengaruhi suhu di bumi. Jadi suhu bumi itu lebih dipengaruhi oleh kemiringan sumbu bumi yang membuat adanya musim dingin atau musim panas dan musim-musim lain. Lagi pula, masa aphelion ini hanya sebentar saja. Dan sementara, walaupun posisi bumi berada di titik terjauh, efeknya pun tidak akan lama. Jadi nggak cukup waktu untuk mempengaruhi perubahan cuaca yang signifikan. Pulau Tuvalu. Salah satu pulau yang terancam akan tenggelam adalah Pulau Tuvalu. Negara kepulauan berbentuk cincin yang mengelilingi laguna atau atol di wilayah Pasifik Selatan. Pulau ini diprediksi sebagai negara pertama yang akan tenggelam sepenuhnya dalam waktu 50 hingga 100 tahun mendatang. Kalau kalian lihat dari kondisi geografisnya, si Pulau Tuvalu ini rentan banget terhadap perubahan iklim, khususnya naiknya permukaan air laut. Negara yang terdiri dari 9 atol karang dan pulau-pulau dataran rendah, Tuvalu ini menghadapi ancaman ganda. Yang pertama karena efek pemanasan global dan mencairnya lapisan es kutub. Kedua, cairnya gletser-gletser raksasa. Tuvalu, si pulau kecil ini juga semakin sering dilanda cuaca ekstrim seperti siklon dan gelombang badai. Prediksi tenggelamnya Tuvalu adalah simbol ancaman eksistensial yang akan dihadapi oleh negara-negara kepulauan kecil di seluruh dunia. Fenomena alam seperti aphelion, lautan es ataupun gunung es yang mencair dan pulau-pulau kecil yang tenggelam memang benar-benar terjadi. Tapi fenomena yang kita alami ini bukan selalu berarti dunia akan kiamat. Para ilmuwan bilang kalau fenomena-fenomena seperti ini kita alami saat ini adalah dampak dari perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti kita ini.
Jadi, kiamat bukan ditentukan oleh fenomena alam ya, tapi oleh bagaimana manusia atau kita memperlakukan planet ini. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Kita masih punya waktu untuk mengubah nasib bumi kita. Kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dengan beralih ke energi terbarukan, menggunakan transportasi publik atau kendaraan ramah lingkungan, dan menghemat energi. Kita juga bisa melakukan penanaman pohon, tidak membakar hutan, mengurangi penggunaan plastik. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.